Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Nah, hari ini saya akan praktik cerita yang pertama di bulan Desember, itu tentang hidup yang menghasilkan buah. Nah, bagaimana ceritanya dan ada hal yang perlu kakak persiapkan sebelum cerita. Yang pertama itu, kakak butuh yang namanya poster gambar buah-buahan yang begini. Poster buah-buahan. Nah, ini fungsinya sebagai interaksi dan sebagai yang akan menjembati dalam cerita nanti untuk masuk ke ceritanya. Jadi kakak perlu prepare yang ini ya, yang satu. Terus yang kedua, kakak butuh juga satu ilustrasi menyerupai pohon. Ini kita pernah cerita di beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang pohon apel. Jadi kakak bisa ambil itu untuk sebagai alat peraga juga. Nah, di alat peraga ini kakak bisa tunjuk satu anak untuk berperan sebagai pohon nanti. Nah, ketika udah masuk ceritanya ya. Jadi, itu aja sih dua alat peraga ini yang perlu kakak persiapkan. Terus bagaimana cara ceritanya? Langsung saja kita praktek ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, hari ini Kak Andi ada bawa buah-buahan loh. Banyak buah-buahan. Mau ngeliat nggak? Ada dong. Pasti ada yang senang. Itu ada yang lagi bahagia karena Kak Andi bawa buahan. Pasti Kak Andi kasih. Tapi sayangnya buah-buahannya hanya berupa gambar. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini lebih dari 10 gambar buah-buahan yang ada di sini. Nah, adik bisa perhatikan. Di sini ada buah apel, buah mangga, buah alpukat, semuanya ada di sini. Bahkan ada buah kiwi, ada buah kesemang. Sekarang Kak Andi mau tanya, ada di sini yang belum pernah makan buah-buahan di sini, yang ada di dalam foto Kak Andi hari ini, poster ini? Belum pernah makan kiwi. Wah, kita senasib nih sama Kak Andi. Kak Andi juga belum pernah merasa buah kiwi itu seperti apa rasanya. Kayak sih mahal sih adik-adik, maka kakak belum pernah makannya. Udah, yang lain, kalau Kak Andi ada 2 buah nih yang belum pernah Kak Andi makan di sini. Yang pertama tadi buah kiwi, yang kedua adalah buah kesemeng. Nah, Kak Andi belum tahu tuh rasanya seperti apa. Kak Andi belum pernah makannya. Atau ada yang pernah makan di sini buah kesemeng? Wah, rasanya seperti apa dong? Wah, enak. Seperti apa enggak sih enaknya? Manis. Wah, lain kali boleh dong kasih ke Andi ya. Biar Kak Andi merasa juga dong. Ya kan? Iya, ya. Nah, adik-adik, hari ini juga lagi musim nih musim buah mangga juga. Terus musim buah durian juga kan yang ada saat ini. Ada yang udah pernah makan, sudah makan buah durian? Mahal. Ya sih mahal juga. Kalau mangga? Oh, udah. Oke dong. Nah, adik-adik, dari semua ini sebenarnya buah ini tuh bagus loh untuk tubuh kita. Sehat sekali untuk tubuh kita kalau kita konsumsi, kalau kita makan. Nah, karena buah-buah ini mengandung banyak sekali vitamin. Nah, ini akan membantu dan menolong menambah vitamin dalam tubuh kita. Jadi adik-adik, kakak sarankan perlu makan buah-buah ini seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali, 3 kali juga boleh adik-adik. Kalau misalnya nggak bisa makan buah kiwi, buah kesemeng, ya buah pisang juga boleh. Karena itu banyak mudah kita temui. Nah, sekarang Kak Andi mau nanya, di rumah kalian, di samping rumah kalian, pernah nggak kalian menanam satu pohon buah-buahan? Mungkin jambu air, mungkin pisang kah, mungkin kelapa. Kalau pohon mangga nggak pernah. Besar sekali itu nak. Iya benar sih. Terus ketika kalian tanam, kalian sudah rawat nih, rawat sedemikian rupa. Nggak berbuah. Pernah nggak? Pernah ada nggak? Belum berbuah. Terus kalian merasa kecewa dan terus menunggu kan untuk dia berbuah. Iya. Nah, hari ini Kak Andi akan cerita tentang hal itu. Mau dengar nggak ceritanya? Seru loh. Oh, oke. Yuk kita dengar. Tapi sebelum itu Kak Andi pengen minta tolong sama teman Kak Andi atau adik-adik. Satu tadi Kak Andi sudah kasih tahu. Si Tini. Tini. Bantu Kak Andi dong. Halo Kak Andi.
Iya. Nah, hari ini Tini akan berperan sebagai pohon mangga. Yang ini akan menjadi ceritanya. Nanti Tini bantu kakak ya. Oke, Oke? Kak. Oke. Siap Tini? Iya. Oke, silakan. Nah, pada satu ketika adik, ada seorang laki-laki. Dia ini gemar sekali yang namanya menanam buah-buahan. Nah, kali ini dia menanam satu pohon namanya pohon mangga. Buah mangga dia tanam. Nah, ketika dia tanam adik, dia ini dari kecil dia tanam, dia kasih pupuk, dia bersihkan. Kalau misalnya ada tanaman tumbuh-tumbuhan liar yang mendekati pohon itu, dia cabut, pokoknya dia bersihkan. Sedemikian rupa dia rawat, dia siram, dia kasih pupuk. Makin bertambah besar. Bahagia sekali si pemilik ini. Wah, pasti dia nanti ini kalau udah aku siram, aku bersihkan, aku kasih pupuk di sampingnya, pasti dia akan menghasilkan buah yang seger. Wah, makin bertambah lagi adik. Wah, makin senang dia. Wah, makin bahagia dia. Akhirnya pohon ini pasti akan menghasilkan buah yang lezat dan seger sekali untuk dimakan. Akhirnya dia bersihkan lagi, dia tanam, dia siram. Wah, akhirnya adik, dia makin bertambah tinggi. Wah, dia senang sekali. Wah, pohon, pasti kamu nanti tahun depan kamu akan menghasilkan buah yang seger dengan enak. Aku sangat senang, aku nggak sabar lagi untuk menunggu itu. Wah, dia begitu adik, dia begitu semangat si tuannya. Akhirnya tibalah, karena dia sudah bertambah besar, bertambah tinggi, tiba saatnya si pohon ini harusnya waktunya berbuah. Tapi ketika dia datang ke pohon mangga itu, dia lihat, hei pohon, harusnya kan tahun ini kamu berbuah loh. Kok belum ada nunjukin bunga-bunga gitu untuk menghasilkan buah? Kenapa ya? Padahal yang lain-lain udah berbunga nih, kok kamu belum ya? Udah deh, tunggu aja, mungkin tahun depan nih. Dia bilang begitu kan? Ya tunggu lagi. Ada adik tahu nggak si pemilik pohon mangga ini, dia tunggunya bertahun-tahun dengan begitu sabar dia menunggu. Wah, tapi ketika dia kembali ke kebun itu, wah dia lihat, wah, si pohon itu nggak menghasilkan buah sama sekali. Jangankan buah, bunga aja nggak ada adik. Wah, dia merasa kecewa nih. Waduh, aku sudah tunggu begitu lama, tapi nggak ada tanda-tanda dia akan berbuah. Akhirnya dia panggil si tukang kebun yang khusus untuk merawat si pohon ini. Pak, sini pak, kata si pemilik kebun itu. Ini pohon ini, ya dari kemarin, dia tuh nggak berbuah-buah. Gimana loh pak? Atau kita tebang saja, dia bilang begitu. Nggak usah tuan, kata si tukang kebun ini. Gini aja deh, jangan kita tebang. Harusnya pasti tahun depan dia akan berbuah. Dan saya akan sungguh-sungguh untuk membersihkannya dan merawatnya, akan kasih pupuk lagi. Oke deh kalau gitu, kata si tuannya, kata si pemilik itu. Akhirnya si tukang kebun ini berusaha sekali lagi. Dia bersihkan sekelilingnya, dia kasih pupuk. Wah, dengan harapan ini akan berbuah lagi. Pasti tahun-tahun depan kamu akan berbuah, kata si tuan ini. Dan pada waktu itu datang lagi si pemilik kebun itu datang. Gimana pak, pohonnya sudah berbuah atau belum? Atau udah menghasilkan bunga belum? Wah, ternyata adik-adik, pohon itu lagi-lagi nggak ada menunjukkan buahnya atau menunjukkan tanda-tanda dia akan berbuah. Bunga pun ada muncul. Wah, dia merasa sangat kecewa dan akhirnya dia bilang sama si tukang kebun itu, ya udah, tebang aja pohon ini, dia bilang begitu. Dia udah menghasilkan buah lagi. Wah, begitu kecewa. Padahal dia begitu berharapan bahwa pohon ini akan menghasilkan buah yang enak dan segar sekali. Nah, ketika itu dia tebang. Akhirnya dia tebang. Nah, ini adik tahu nggak? Ini menggambarkan ini menggambar kehidupan kita sebenarnya adik. Nah, jadi sebenarnya si tukang kebun ini lagi-lagi dia meminta mohon sama si pemilik ini, Pak, cobalah Pak, kita coba lagi, mungkin tahun depan saya akan coba merawatnya lagi, dia akan menghasilkan buah, kata si tukang kebun ini. Tapi kan udah berapa kali saya tunggu-tunggu, dia nggak berbuah, kata si
pemilik ini, iya Pak, mohonlah Pak, jangan tebang. Kita akan coba lagi, pasti dia akan menghasilkan buah. Kata si tukang kebun itu. Akhirnya dia terus semangat si tukang kebun ini. Dia bersihkan lagi, dia kasih pupuk lagi. Dan satu ketika pasti dia akan menghasilkan buah. Harapan si Tuhan itu begitu. Nah, adik-adik, dari cerita tadi sebenarnya itu menggambarkan kehidupan kita, hubungan kita sama Tuhan, adik-adik. Iya, menggambar hubungan kita sama Tuhan. Tuhan itu telah memberi kita napas kehidupan di dunia ini, dihadirkan dan menolong menciptakan kita semua. Dengan harapan ketika kita ada di dunia ini, Tuhan itu berharap bahwa kita akan menghasilkan buah-buah. Buah seperti apa Kak Andi? Buah kebaikan, kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan. Itu yang Tuhan harapkan dari kita. Terus kalau ketika kita nggak menghasilkan buah itu, apakah Tuhan kecewa? Pasti dong Tuhan kecewa. Tetapi Tuhan kita itu baik sekali adik-adik. Tuhan kita itu luar biasa baik. Dia terus sabar kepada kita. Sama seperti tukang kebun tadi. Dia terus sabar dan terus berusaha. Dan dia terus kasih kesempatan kepada si pohon tadi untuk menghasilkan buah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan terus sabar. Tuhan terus berusaha. Tuhan terus memberi kesempatan untuk kita. Untuk kita nanti menghasilkan buah. Terus caranya untuk kita menghasilkan buah itu seperti apakah Andi? Nah, caranya adalah kita harus menjadi orang yang taat, harus selalu berdoa kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, harus dengar-dengaran apa kata kakak-kakak di rumah ceria yang ngasih tahu hal yang baik. Kita harus melakukan yang baik, ya nggak boleh berbuat jahat. Nah, dalam kehidupan kita, ingat, kita harus selalu menghasilkan buah itu, dan Tuhan akan selalu menolong dan membimbing kehidupan kita. Berjanjilah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Demikian ceritanya, Tuhan Yesus memberkati.